Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Najafah dari kelas MJ502. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil UAS manajemen risiko saya dengan tema analisis risiko sumber daya manusia dalam sektor teknologi di Indonesia. Yang pertama, identifikasi sektor bisnis yang terdampak. Sektor teknologi di Indonesia, khususnya industri pusat data atau data center, mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan digital. Namun pertumbuhan ini menghadapi tantangan signifikan terkait ketersediaan SDM yang kompeten. Yang kedua, ada jenis resiko SDM. Keterbatasan tenaga kerja terampil dan talent gap. Keterbatasan tenaga kerja terampil menjadi hambatan utama dalam pengembangan industri pusat data di Indonesia. Pakar industri mengungkapkan bahwa kelangkaan SDM berkualitas menghambat pertumbuhan bisnis pusat data. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi tantangan dalam implementasi kecerdasan data di sektor industri. Yang ketiga, analisis penggunaan konsep manajemen risiko. Identifikasi risiko. Keterbatasan SDM terampil dapat menghambat operasional dan ekspansi perusahaan teknologi, meningkatkan biaya rekrutmen, serta menurunkan daya saing. Penilaian risiko, tingkat keparahan risiko ini tinggi mengingat peran krusial SDM dalam operasional teknologi. Probabilitas terjadi juga signifikan mengingat pertumbuhan industri yang lebih cepat dibandingkan ketersediaan tenaga kerja terampil. Lalu, mitigasi risiko. Perusahaan dapat mengatasi risiko ini melalui strategi berikut. Pengembangan SDM internal melalui program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan keterampilan karyawan yang ada, kolaborasi dengan institusi pendidikan, bekerja sama dengan universitas dan lembaga pelatihan untuk menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, peningkatan kesejahteraan karyawan, menawarkan insentif yang kompetitif dan lingkungan kerja yang kondusif untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang keempat, strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Perusahaan dapat menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan untuk karyawan, memastikan mereka selalu memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Penerapan teknologi untuk efisiensi. Mengadopsi teknologi otomatis dan kecerdasan buatan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Fleksibilitas kerja, menawarkan opsi kerja fleksibel seperti work from home atau jam kerja fleksibel untuk meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, perusahaan di sektor teknologi di Indonesia dapat mengurangi risiko terkait keterbatasan SDM terampil dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.